Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, Pangauban di Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, harus menanggung kerugian besar akibat kelalaian Kepala SPPG, Muhammad Cakra Aji Saputra, yang menjadi korban penipuan daring atau phishing. Akibat ketidakhati-hatian dan kurangnya kewaspadaan, saldo SPPG senilai 1 miliar rupiah lenyap tanpa jejak. Pemilik SPPG Pangauban, Hendrik Irawan, mengungkapkan bahwa kelalaian Kepala SPPG terjadi ketika Muhammad Cakra hendak melakukan transaksi digital melalui platform bank BUMN pada 31 Oktober 2025. Meski awalnya ragu, Cakra mengikuti arahan pelaku penipuan yang mengaku dari pihak bank dan memberikan tautan penggantian kata sandi. Hingga akhirnya saldo besar tersebut hilang drastis. Menyisakan hanya 12 juta rupiah. Jelas ini kelalaian dari Kepala SPPG, tegas Hendrik. Karena kebocoran dana ini, operasional SPPG Pangauban kini terhenti karena dana yang tersisa tidak cukup untuk menjalankan programnya. Yayasan Pramaguna Nasional, yang menaungi SPPG Pangauban, telah melaporkan kejadian ini ke Badan Gizi Nasional, BGN, dan mengikuti arahan untuk membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri. Namun, sampai saat ini belum ada solusi konkret untuk mengatasi dampak kelalaian tersebut. Kejadian ini menjadi peringatan keras akan pentingnya pengawasan dan ketelitian kepala satuan dalam mengelola keuangan, apalagi dana yang dikelola sangat vital untuk pemenuhan gizi masyarakat. Kegagalan ini tidak hanya berdampak pada kerugian materi, tetapi juga menghancurkan kelangsungan layanan penting di wilayah Batu Jajar. Dan awal crowding itu gini kan, kita tuh sudah mencoba untuk menahan Kepala SPPG yang berinisial tuh CM gitu ya, untuk tidak sekarang menggubris si pelaku itu. Jadi awal cerita itu gini, kita tuh mau maker untuk saldo, untuk perbelanjaan dan untuk bayar uang mitra yang baru itu. Nah, pas mungkin beliau itu kan posisinya di rumah kan, lapor kepada pihak kami, ini ada keeloran katanya kan. Nah, dari keeloran itu mungkin beliau tuh cari link BNI. Nah, yang salah beliau itu dia mengerti bukan call center dari BNI, tapi dari internet. Nah, dari internet itu terhubunglah dengan nomor WhatsApp pribadi, gitu ya, yang mengatasnamakan BRI Card katanya. BNI atau BNI? BNI Card. BNI semacam akun virtual gitu ya. Bank Nasional kan ya, Bank bukan? Nasional Oke. itu. Nah, tidak sampai di situ gitu ya. Pak Caka yang inisial itu tuh berkomunikasi dengan si pelaku itu dan sampai diarahkan ke untuk maker, untuk pengalihan dana, untuk pengalihan dan lain gitu ya. Nah, dari pihak si pelaku itu lanjut ke pihak ke pihak ahli gizi dan akuntan untuk mengikuti arahan dari si penipu itu. Tapi dari pihak si penipu itu, dari pihak kami pun udah curiga bahwa itu bukan dari BNI gitu, tapi dari pihak korban ya, yang berinisial CM gitu ya, tapi bersikeras itu dari pihak BRI gitu kan, dan ya dari pihak BNI gitu ya. Dan kami tuh udah yakin 100% ini bahkan akan terjadi penipuan. Dan saya pun sudah menegaskan kepada berinisial CM gitu ya, untuk tidak melanjutkan komunikasi dengan pihak penipu itu. Tapi karena pihak CM itu bersikeras gitu ya, ingin melanjutkan berkomunikasi dengan jaminan saya bertanggung jawab kalau sampai terjadi ada apa-apa. Nah, pihak ahli gizi pun sudah mengingatkan, Kak, coba get kontak dulu, soalnya ini dikunci si gap kontaknya gitu. Nah, dari pihak korban ini gitu ya, dia sampai bilang gini, lu diam lah Pen, lu tahu apa sih, jangan ngaco deh, itu terserah saya yang bertanggung jawab. Jadi pada dasar intinya ya, kita sudah mengetahui bahwa itu pelaku pembobol rekening yang banyak yang sering terjadi gitu ya. Phishing itu ya? Iya, phishing. Dan makanya sebelum hari kejadian itu dari pihak Kapolsek, Bapak Asep sudah menyarankan, Pak CM tolong hati-hati, sekarang lagi banyak terjadi, udah banyak terjadi ini penipuan lewat online. Nah gitu. Nah, Pak CM itu sampai komunikasi dengan pihak warga saya, coba ke atas gitu ya. Ini ada error katanya. Kalau seandainya kita tidak mengikuti aturan BN, ini mau dibukukan. Ya.
Nah, karena saya udah punya pengalaman ya, selama beberapa tahun ke belakang saya tuh pernah ditipu pupulsa gitu. Tapi saya pun udah mengasih tahu ya kepada CM ini, tolong jangan sampai dilanjut. Dan sampai laptop kita pun sudah ditutup semua, ahli gigi, akuntan, saya, dan ada saksi itu namanya Pak Dedi ya, kebetulan tuh keluarga saya. Saya bilang ini Pak CM, apakah ini benar dari pihak BNI menelepon jam 8 suruh mengarahkan maker untuk pemindahan saldo segala lain. Oh, ini dari pihak BNI, ini dari sales center. Ya, kenapa saya tidak menahan begitu lanjut? Karena dia bilangnya dari sales center. Oke. Nah, singkat cerita aja. Nah, dari situ paginya sekitar jam 6:30 beliau datang dengan muka pucat, dengan muka polos. Dia bilang, aku kena musibah. Musibah apa? Dana uang 1 miliar hilang. Astagfirullahaladzim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.